Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbicara tentang asal-usul manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ta'aratan ukhra. Dari tanah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Ayat-ayat senada yang menjelaskan tentang penciptaan manusia sangat banyak kita dapati di dalam Al-Quran. Ada yang menjelaskan dengan rinci, ada pula yang global, ada yang terkesan berulang-ulang. Semua hal tersebut punya maksud dan tujuan yang sama, yaitu mengingatkan manusia agar hidupnya lebih berhati-hati, bersyukur, dan bersiap menghadapi setiap etapa perjalanan yang penuh dengan tantangan. Dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, ayat yang menerangkan tentang asal-usul manusia yang paling sering diulang-ulang adalah tentang asal-usul manusia dari tanah. Di sini Allah seolah mengingatkan kepada kita bahwa asal-usul manusia siapapun orangnya itu sama, yaitu dari bahan baku tanah. Sesuatu yang menurut sebagian besar kita sangat murah harganya, rendah kualitasnya, dan tidak berharga secara ekonomis. Jangan bandingkan harga tanah dengan emas, permata, perak, bahkan perunggu sekalipun. Jangan bandingkan harga tanah dengan mobil, laptop, handphone. 1 unit HP mungkin saja sudah setara dengan 1 ton tanah. Tujuan dari peringatan tentang asal-usul manusia dari tanah itu, yang pertama, hendaknya manusia tidak menyombongkan diri. Tidak pantas bagi manusia untuk berlaku angkuh di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa dan tidak punya kuasa sedikit pun juga. Sungguh beruntung kita ditakdirkan menjadi manusia. Apakah kita bisa protes jika kita dijadikan sebagai binatang kera misalnya? Sebelum jadi manusia, kita sesungguhnya bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Untuk disebut sebagai makhluk apa, kita belum bisa. Hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia. Allah berfirman, hal ata alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura.
Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari suatu masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Surat Al-Insan ayat 2. Hanya karena kuasa, kehendak, dan kasih sayangnya, sehingga dia berkenan mempertemukan sperma bapak dan sel telur ibu kita dalam satu wadah yang ditentukan. Air mani yang berasal dari sari tanah, baik dari tanaman yang tumbuh di atas tanah maupun binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di dan dari tanah, bertemu dengan sel telur ibu yang juga berasal dari bahan yang sama. Itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya hidup dan jadi manusia. Pertanyaan Quran yang selalu berulang walau dengan redaksi yang berbeda. Kenapa manusia yang diciptakan dari tanah yang murah, yang tidak ada harganya tersebut, lalu menjadi sombong, membangkang dan membantah? Khalaqal insan min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Surat An-Nahl ayat 4. Melalui ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan bahwa kita lahir dalam keadaan lemah dan nanti ketika tua akan menjadi lemah pula. Jangan sombong ketika berkuasa. Jangan sombong ketika kuat. Jangan sombong ketika menginjak remaja dan dewasa. Tak lama lagi kita akan menjadi manusia tua dan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Lalu bagaimana akhir perjalanan hidup manusia? Manusia diciptakan berasal dari bahan baku tanah dan akan kembali ke tanah. Hari ini kita masih hidup di atas tanah. Besok atau lusa, bulan depan, tahun depan, atau tahun berikutnya, kita tidak tahu. Kita pasti akan hidup di bawah tanah. Saat di atas tanah kita jijik melihat cacing dan belatung. Nanti ketika kita berada di bawah tanah, kita akan bersahabat, bahkan menjadi santapan cacing tanah. Inilah keadaan kita, dan itulah sebabnya tak perlu kita sombong. Allah mengingatkan dalam ayatnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.